Sonora FM. Baik, berarti ini juga akan mengganggu para nelayan dan kapal-kapal seperti itu, Pak ya? Kalaupun terjadi. Iya, tapi kalau kapal, ya benar, kalau kapal itu kan juga tergantung visibility, Bu. Memang kalau visibility-nya pendek atau ekstrim itu biasanya sangat mengganggu dan berbahaya. Tapi kalau yang kemudian kapal-kapal yang di perairan lautan, ya kapal besar, itu mungkin untuk untuk asap mungkin tidak mengganggu sepenuhnya, ya karena mungkin mereka punya instrumen untuk mengatasi tersebut. Justru malah mungkin yang berpengaruh ya tinggi gelombang di lautan itu, Bu, yang berpengaruh kepada mereka. Oke. Pak, ini daerah mana, Pak, yang di Sumatera Selatan khususnya yang harus diwaspadai atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, Pak, untuk karhutla sendiri? Iya, jadi kalau dari prediksi iklim kita, Bu, untuk beberapa dasarian atau beberapa bulan ke depan itu yang curah hujannya sedikit berkurang itu wilayah timur, Bu. Iya. Tetapi walaupun berkurang, tetapi ini juga masih ada potensi hujan. Artinya yang potensi hujannya yang tinggi itu di sebelah barat, Bu, seperti Lubuk Linggo, Lahat itu ya. Nah itu kemungkinan mendapatkan curah hujan yang masih cukup tinggi. Nah yang sebelah timur ini yang sedikit berkurang. Dan berkurang. Dan wilayah timur yang lahan gambut itu yang perlu diwaspadai. Oke. Daerah mana, Pak, untuk lahan gambutnya sendiri, Pak? Oki ya yang paling banyak itu ya. Oki ya. Iya. Bukan Kombreng Ilir ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Berarti ini kalau untuk curah hujan tadi rendah seperti Bapak katakan juga, apakah Palembang termasuk, Pak, yang kurang banyak curah hujannya, Pak? Iya, jadi kalau kita ini kan Indonesia kan terpengaruh oleh angin monsun ya, baik monsun Australia maupun monsun Asia. Nah saat ini kan kita sedang berlangsung on monsun Australia atau angin timuran. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap pola iklim dan pola curah hujan di wilayah Sumatera Selatan. Artinya kalau monsun Australia yang aktif, yang hanya membawa udara kering dan dingin, maka pertumbuhan awan tidak ada dan otomatis curah hujan akan berkurang juga gitu. Pak, ini beberapa hari terakhir suhu udara juga sangat panas ya, Pak. Boleh tahu, Pak, temperatur berapa, Pak? Oke, sebentar, Bu. Sebentar. Jadi kalau panas ini memang karena tutupan awan kan tidak ada, Bu. Ya. Ya, tutupan awan tidak ada sehingga sinar matahari ini bisa langsung ke permukaan bumi. Sedangkan untuk suhu, sebentar, Bu, itu berkisar antara wilayah Sumatera Selatan ya, untuk Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, kemudian OI, itu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk dataran tinggi seperti Empat Lawang, Lubuk Linggo, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan itu berkisar antara 17 sampai 31. Jadi maksimum sekitar 32, Bu. Maksimum 32 ya. Oke. Baik. Pak Indra, ada yang ingin disampaikan atau himbauan untuk masyarakat, Pak, terkait dengan kondisi saat ini, Pak? Iya, jadi saat ini kita di Sumatera Selatan sudah memasuki musim kemarau. Artinya curah hujan sudah mulai banyak berkurang. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah pertama hotspot yang menyebabkan kebakaran hutan itu perlu diwaspadai oleh masyarakat dan juga pemerintah terkait. Kemudian yang kedua, mungkin air juga sudah mulai berkurang, Bu ya. Sehingga masyarakat diimbau untuk berhemat penggunaan air itu. Kemudian juga yang ketiga, ini cuaca panas, terik. Jadi jangan sampai kita dehidrasi karena juga sekarang ini kan
masih COVID-19 ya kita ya, masih corona. Jadi pada masyarakat diimbau untuk menjaga imunnya dengan rajin berolahraga dan juga makan makanan bergizi. Baik Bu, itu saja. Pak, satu lagi Pak, apakah membakar sampah ini juga termasuk hal yang sangat berpengaruh juga Pak untuk kondisi saat ini Pak? Ya, kalau membakar sampah sebenarnya kan kalau sampah rumah tangga memang skalanya kecil ya Bu ya, tetapi sebenarnya itu kan memang secara ilmiah kan tidak diperkenankan juga sebenarnya kan, itu menyebabkan polusi dan juga menyebabkan pencemaran udara sebetulnya. Baik. Apalagi sampah-sampah yang dibakar sampah-sampah plastik, bukan sampah-sampah organik itu, makin menambah ini nanti kualitas udara kita menjadi turun. Ya, baik. Pak Indra, terima kasih sudah berbagi informasi Pak pagi hari ini. Baik Bu Enda, terima kasih, sama-sama. Baik, itu tadi Kepala BMKG SMB 2 Palembang, Bapak Desindra sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang sudah masuk di musim kemarau, dan puncak musim kemarau adalah bulan Agustus sampai September. Sonora FM.